Audio Jungle. Shalom saudara yang terkasih. Amin. Mari kita siapkan diri kita. Haleluya. Sebab kita mau hadir Tuhan, kami mau siapkan hati kita Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami ucapkan Tuhan. Bapa-Ku datang, amin, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku Tuhan, Ada bagiku, Bapa-Ku datang Tuhan, Bapa-Ku datang, amin, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, sebab Engkau ada bagi kami Tuhan. ada bagi Tak usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan dengan segenap hatimu, ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, amin Tuhan. ajaib perkasa Perbuatan-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang, kami mau nyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Di saat kami sedih, di saat kami senang Tuhan, Engkau selalu bersama kami Tuhan. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Tak usah kami takut Tuhan, sebab Engkau selalu serta kami Tuhan. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Biarkan hati kami bisa menjadi bagi-Mu Tuhan. Amin. Ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. perkasa perbuatanmu.
Kami mau katakan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Angkat tinggi tanganmu. Sebab Tuhan Allah yang mulia. Amin. Katakan sekali lagi dengan segenap hatimu. Amin. Amin. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya Tuhan. Amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau Engkau perkasa, perbuatanmu hidupku. Mari kita sembah Dia Tuhan. Kami mau nyanyi haleluya. 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 Kau hebat dan perkasa. Kami mau menyembah. Kami mau berserah. Sebab Engkau adalah kami Tuhan. Haleluya. 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 Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Kita saat ini mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyenangkan Bapa kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Terima kasih Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya Yesus. Pengurapan-Mu saat ini nyata Tuhan. Kuasa-Mu saat ini nyata Tuhan bagi setiap kami. Kami menyerahkan segenap hati, tubuh dan jiwa kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ajaib perkasa perbuatanmu,
bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Amin. Biarlah pujian bagi kami Tuhan bisa berkenan bagi kamu Tuhan. Ya. Sebab Engkau lah yang mulia Tuhan. Amin. Biarlah pujian kami bisa sampai kepadamu Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit beri. Kita mau berikan kemuliaan untuk Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah kemenanganku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Pam pararam pam pam pararam pam pararam pam pam pararam parararam pam pam oh 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 pam parararam pam pam pararam pam pam pararam pam pam pararam. Kita mau wangi lebih dari awal sama-sama. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Pararam pam pam pararam pam pam pararam pam pam pararam pararam pam 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 oh 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 pam pararam pam pam pararam pam pam pararam pam pam pararam. Haleluya, berkat Tuhan. Amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Lagi.
tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Mengejar lagi api kemuliaan-Nya. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Sama-sama. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Bersiap maju, Jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Hey, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. segala raja. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan Bersatu kini angkat tinggi bajunya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. kita mau lagi pujian dari awal. Kita mau mendengarkan suara nabi. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua Gereja Tuhan umatnya. bersatu kini. Gereja Tuhan bersatu kini Angkat tinggi bajunya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Hey, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api tercurah dari surga. penuhi kami semua. Bangkitlah, sekali lagi katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan
kasih-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Segala raja, segala raja. Sekali lagi sama-sama, segala raja. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau masih tetap berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Saat ini Tuhan tahu apa yang Engkau minta. Saat ini Tuhan tahu apa yang Kau perlukan. Bahkan di saat Engkau menangis, Tuhan dengar. Tuhan tahu akan segala isi hatimu saat ini. Kita saat ini mau serahkan setiap kehidupan kita. Kita mau tanggalkan beban dari setiap kehidupan kita saat ini hanya kepadanya, Yesus Kristus Bapa kita. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Bagaimana dengan setiap kita anak-anak kesayangannya? Tuhan akan selalu pelihara. Dia tak pernah meninggalkan kita walau hanya sedikit pun. Dia selalu menjaga kita. Dia selalu mengerti setiap hati kita. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Katakan sama-sama, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan pasti bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita angkat pujian lebih sungguh-sungguh lagi. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat
bekerja dalam setiap kehidupan kami. Bahkan sampai kami menangis pun Kau tahu. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita lagi angkat katakan. Saat kau Ungkapkan isi hatimu saat ini kepada saat Tuhan. kau minta Renungkan lagu ini Tuhan, dengan sungguh-sungguh. saat percaya Tuhan akan selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita saat ini. Apapun yang terjadi, percaya Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Setiap proses yang kita jalani, itu semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, Saya persilakan hambanya. saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan berkati. Haleluya. Perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Bapa yang baik di dalam sorga, mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita itu ya Tuhan. Tuhan memberkati persekutuan kami saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari yang penuh sukacita, ketetapan di mana kami boleh berkumpul ya Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bersama kami. Tuhan Yesus memberkati dalam pujian penyembahan kami. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Pemain musik, singer, worship leader. Maha Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu berperkara lebih dalam setiap hidup kami. Tuhan memberkati kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Pengurapan menyertai hamba-Mu saat ini. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu. Semua yang tidak berkenan, semua yang sia-sia untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semuanya. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan,
Antusias sama-sama katakan. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Tuhan Yesus baik. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan mempraktikkan disiplin rohani. Disiplin rohani ini harus terus dilakukan. Enggak sekali selesai. Karena disiplin ini terus ada proses untuk melakukannya. Disiplin ini dilakukan oleh seorang murid. Dari asal katanya dari bahasa Inggris disciple. Artinya murid. Di mana keberadaan seorang murid itu harus membangun kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu enggak harus atau menuntut orang lain, dimulai dari diri kita sendiri. Makanya di sini praktek disiplin rohani. Disiplin rohani ini harus dikerjakan sendiri-sendiri. Enggak yang ngerjakan orang tua, anak ngikut. Enggak anak yang mengikuti orang tua, sudahlah saya yang di belakang saja. Enggak. Artinya sama-sama. Disiplin rohani harus dikerjakan sendiri, pribadi lepas pribadi. Dan di situ menuntut bagaimana proses untuk melakukan pendisiplinan ini banyak hal. Ya, tekanan, banyak hal, situasi yang mempengaruhi bagaimana kita melakukan disiplin rohani itu. Dan kita mempraktekkan beberapa waktu yang lalu pada acara Natal di sini. Di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Seru-seruan di situ, prakteknya begitu luar biasa, diaplikasikan melalui simulasi. Dan banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak tahu, hanya dengan stick atau dari bambu, di situ aja semuanya bisa terkicau, bisa saling menyalahkan, saling menghakimi, nggak ngerti posisinya, nggak tahu keberadaannya, menyalahkan orang lain, dan inilah yang dialami oleh anak-anak Tuhan di masa sekarang, di akhir zaman ini, selalu kecenderungan melihat orang lain. Kalau orang lain diberkati, kenapa aku enggak diberkati? Kalau yang lain ada sukacita, kenapa hidupku selalu susah? Sukacita itu harus diraih. Kemarin saya berbicara dari anak-anak muda, bahwa apa kebutuhan utama kita? Ya, kebutuhan utamanya, kalau Mas Yuna itu ada di sticknya masih tulis Matius 6 ayat yang ke-33, nah itu. Sticknya ada tulisannya itu, di kahunnya juga seperti itu, yang Matius 6 ayat 33. Kelihatannya ayat favorit. Itu enggak usah dibaca, enggak usah membuka Alkitab, Mas Yuna itu tahu. Ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kebutuhan utama kita itu mencari Tuhan. Kebutuhan utama kita itu menemukan Tuhan. Dan dalam menemukan Tuhan itu harus ada disiplin rohani. Ketika sudah menemukan, ya jangan didiamkan, sudah ketemu ya sudah selesai, enggak. Harus terus dikerjakan. Itu namanya disiplin. Mengerjakan dengan penuh, terus konsisten. Enggak hari ini, hari Minggu, wah saya ke gereja. Ke gereja tujuannya apa sih? Datang kepada Tuhan ketemu Tuhan enggak? Memang kita gak bisa ketemu dengan Tuhan secara langsung, tapi kehadirannya bisa dirasakan. Saudara kalau ketemu dengan kekasih hati rasanya gimana? Berbinar-binar sukacita, ya kan? Kalau kulitnya putih itu wajahnya mesti merona-rona, tapi kalau kulitnya hitam abang ireng gitu. Kalau ketemu kekasihnya seperti itu. Nah sekarang ini yang membawa kekasih, kalau ketemu kekasih gimana rasanya? Ah sudah biasa Pak, yes ngono kuwi ae. One bocah gak tau wates nggih minyak wangi tok. Wajahnya kinclong, katanya glowing saudara.
Saudara, sudah jenuh, sudah bosen, ngeselin. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ketemu Tuhan, ngeselin, bosen. Bagaimana kalau Tuhan bosen dengan kita? Kita liar. Manusia tanpa Tuhan binasa. Manusia tanpa Tuhan liar hidupnya. Manusia tanpa Tuhan semau-maunya hidupnya. Kita diajarkan untuk mendisiplin rohani itu harus konsisten, artinya harus terus dikerjakan. Saya sering katakan di dalam Filipi pasal yang kedua itu, ayat yang ke-12, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan ketakutan. Jadi keselamatan yang kita terima itu harus kita kerjakan. Bagaimana cara mengerjakan keselamatan? Apa yang kita terima? Kalau kita yakin bahwa kita diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Yang percaya Yesus katakan amin. Nah, itu terus dikerjakan, konsisten. Enggak sekali selamat tetap selamat, enggak. Artinya keselamatan yang kita terima itu harus dibagikan kepada yang lain. Nah, tentang disiplin rohani melalui di dalam diri kita, tentang disiplin rohani apa yang mesti harus kita kerjakan. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 yang mari kita buka bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya, cepat sekali ya. Matius 7 ayat yang ke-5. Kalau Bapak Ibu Saudara ngikuti grup, pasti renungan di pagi kita itu yang dibagikan itu yang pasti akan saya bawakan di hari Minggu. Setiap hari berganti-ganti. Nanti kita akan praktek tentang disiplin rohani. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca bergantian, nanti ayat 5 kita baca bersama-sama. Saya mulai, hal menghakimi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Haleluya. Artinya kita harus berjuang terlebih dahulu. Kalau di sini dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini sudah hukumnya. Kalau kita sering melemahkan, sering merendahkan orang, saudara tidak mengetahui, jangan saudara merasa benar paling baik. Saudara tidak mengetahui hal itu. Bahwa apa yang kita ukurkan pada orang lain itu akan diukurkan kepada kita. Dan siapa yang mengukurnya? Banyak orang. Mungkin kita mengukur orang satu orang dan banyak orang yang akan mengukur kita. Mungkin kita sedang melemahkan anak kita melemahkan orang lain. Justru apa yang kita lakukan itulah yang diukurkan orang lain. Banyak, mungkin berlipat-lipat membicarakan tentang ukuran yang kita ukurkan pada orang lain itu. Nah, ukuran itu pasti kan yang jelek, yang negatif. Justru apa yang kita pikirkan, kita perkatakan pada orang lain tentang hal-hal yang tidak baik. Banyak juga orang yang memperkatakan kita tentang hal-hal, tentang diri kita, tentang hal-hal yang gak baik juga. Harus tahu tuh tentang keberadaan ini. Ini hukumnya, ini firmannya. Jangan pernah kita menghakimi. Jangan pernah kita memperkatakan pada orang lain. Apapun itu. Memperkatakan hal-hal yang buruk, memperkatakan hal-hal yang negatif. Kepada siapapun. Bahkan orang-orang yang memperkatakan engkau yang gak baik. Kau mendengar sendiri, kita mendengar sendiri. Jangan kita balik untuk memperkatakan. Wah, dia sedang memperkatakan saya gak baik. Saya harus lebih memperkatakan gak baik tentang orang itu.
Firman Tuhan tidak mengajarkan itu. Yesus tidak mengajarkan hal itu. Bagaimana hidup di dalam kasih itu? Kalau kita dalam situasi yang tertekan, situasi yang menekan kita, orang-orang yang tidak mau kompromi, orang-orang yang gak baik dengan kita harus tetap baik dengan orang yang gak baik dengan kita. Amin. Amin, orang-orang yang gak baik. Halo? Amin. Nah, orang gak baik kan? Bukan saya menuduh saudara, saya sendiri juga orang yang gak baik. Tapi mari kita belajar di situ. Semuanya harus dari diri kita. Semuanya harus diawali dari saya. Katakan, semuanya diawali dari saya. Untuk mendisiplin diri itu diawali dari diri kita sendiri. Jangan menuntut orang lain, jangan menuntut istri, jangan menuntut suami, jangan menuntut anak kita, jangan menuntut orang tua kita. Seringkali kita melihat keberadaan, kelemahan di sekitar kita. Tapi kita nggak merasa diri kita yang lemah. Kalau kita belajar di situ, semuanya diawali dari diri kita. Itu akan mempersempit ruang kalau kita melakukan sesuatu yang nggak baik. Semuanya diawali dari diri kita. Haleluya. Kalau perkataan positif, perkataan yang baik, perkataan yang benar itu harus terus diperkatakan. Itu firman Tuhan, bukan motivasi. Firman Tuhan itu melebihi dari kata-kata motivasi yang baik. Amin. Haleluya. Amin. Karena firman itu hidup. Firman itu adalah kehidupan. Haleluya. Amin. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Apa kelemahan yang ada di dalam diri kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Tapi sering kita melihat orang lain itu lemah. Sering melihat orang lain itu di bawah kita. Kita merasa tinggi, kita merasa lebih. Itu kekurangan kita. Nah, kalau semuanya diawali dari diri kita harus mengetahui bagaimana caranya itu. Kalau saat ini kita belajar tentang puasa, saudara. Ya, kita sekarang sudah memasuki bersama-sama dengan saudara kita. Di bulan Ramadan, bulan yang suci menurut saudara-saudara kita. Ya, baik, saudara. Kita sudah mengawalinya, bukan berarti, wah puasa kita lebih panjang, bukan. Itu belajar tentang disiplin rohani. Bahasanya itu kalau kita melakukannya, ya niating sun niat kita belajar puasa. Kita pasti akan kuat. Haleluya. Amin. Kalau saudara sudah, aku gak iso lah aku poso. Wes jam 10 ini rasanya melulit-lilit. Jam 10 rasanya waduh, orang weteng itu ususnya melintir. Sik mbaten ngono saudara. Ting 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 ting. Rombong kacang hijau liwat. Wah, ini seru ini, wis. Kita pas nih. Tuhan, kelihatannya saya buka jam 10, Tuhan. Kelihatannya ya kan. Padahal kalau saudara bisa melewati itu, ya sudah, bisa. Saya tidak memaksakan. Loh, saudara, gak ada paksaan loh di sini tentang puasa itu. Kalau saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini, mereka wajib. Hukumnya sunnah atau wajib? Saudara, kita mau belajar di situ. Ini puasa itu bukan tentang persaingan, tapi tentang belajar untuk mendisiplin rohani, disiplin di dalam diri kita, mendisiplin di dalam segala keberadaan kita. Menyangkal diri, menyangkal segala keinginan-keinginan kita, apapun itu. Harus bisa dilewati. Makanya kalau berketetapan dengan Tuhan, sungguh-sungguh mengakhiri makan di hari ini pukul 11. Kemarin saya ngomong, wah 11:05 gak apa-apa wis. Maksudnya 11 malam. Sebelumnya itu juga kemalaman juga. Makan malam-malam itu gak enak. Maksudnya makan di malam hari itu gak enak.
Ya udah kalau berhenti makan ya sudah selesai makan. Kemarin anak-anak muda makan jam berapa ya terakhir ya? Enggak sampai jam 9 kan? Ya sudah. Itu perut jangan dipaksakan lagi. Ini kalau berbicara tentang kondisi kita, belajar tentang kesehatan juga. Itu baik. Kalau dirangkai-rangkai itu baik. Dan kalau kita mau mulai dengan puasa itu, gak makan, ya hari ini gak makan. Gak minum, ya gak minum. Semuanya bisa dilewati. Terus kalau puasa jangan dipamer-pamerkan. Aku lagi puasa, jangan ganggu aku. Aku lagi puasa lah, isawe warungmu tutup po. Gak ada hal itu. Saya tetap, kalau kemarin ada tamu, ya tetap mengantar tamu makan, ya kan. Makan jadi ditunggu karo gak ngelek itu, saudara. Oh enak, weh kemangan ya towe lap-telep, ya ampun. Oh ya aku ya bisa nawis. Kalau kita pun mau ngikut sekalian juga nggak apa-apa. Nggak Tuhan langsung turun, ojo, weh poso, nggak, saudara. Nggak malaikat Tuhan langsung ngaplok, cangkemmu cembung, ya kan nggak gitu. Harus menguasai diri, amin. Ya kita tetap melayani dengan baik, haleluya. Melayani dengan baik, pesan minuman, apa makanan silakan. Dan kita terus ngajak ngomong, kalau mereka ngajak ngomong, kalau makan ya mereka ngomong, makan ya makan, jangan diajak ngomong keselak-selak nanti. Dan bukan kita berarti ngamat-ngamati, mungkin geragas tenan lek mangan, gitu kan. Enggak. Kita tetap dalam posisi hati yang benar, amin. Haleluya. Saya bukan berbangga, oh saya enggak bolong, bahasanya pamer gitu. Jauhkan dari rasa pamer, kerendahan hati itu. Justru ketika kita berpuasa terus melatih dalam kerendahan hati. Tantangannya mungkin saya lapar, sudah lewat laparnya. Tapi tantangannya menghadapi situasi dan keadaan ini. Saudara, kadang-kadang omongan istri itu lebih pedas dari bos geprek, saudara. Itu bukan, dia ngomong itu bukan pedesnya, saudara. Itu ada masukan yang untuk melemahkan keangkuhan saya, dan saya harus bertahan di situ, bukan bertahan wis gak apa-apa tak rungokne ben kuat kuping kuabang ben ya Tuhan kuping budek mata picek wis gak apa-apa wis iki Tuhan. Bukan seperti itu menanya. Kadang-kadang ini rasanya dongkol, ini jujur harus terbuka di situ. Ketika istri saya ngomong tentang kebaikan yang saya belum menerima kebaikan itu, saudara. Karena beberapa waktu ini rasanya susah, saudara. Rasanya sulit. Lepas dari kekhawatiran dan ketakutan yang menghimpit saya. Dan itu bukan saya, tapi istri saya juga, anak-anak saya juga. Bangga anak saya masuk tesnya, masuk di sekolahnya. Bayar itu, saudara. Saya kesaksian ini bukan saya meminta-minta, karena sudah cukup, Tuhan cukupkan. Dan itu peperangan dengan kekhawatiran. Karena ketika waktu bayar itu, saudara, gak boleh dicicil. Kok jahat sekolah ini ya? Dicicil. Bayangan kita itu seperti kakaknya itu ada beberapa termin untuk mencicil ke uang kuliahnya gitu, saudara. 1 semester sekian juta itu bisa cicil, wah, yang ringan gitu, saudara. Begitu anak saya keterima diantar dengan PD-nya, ya kan? Wah, berdua, saudara. Gak tahu yang sedang terjadi. Uang sudah saya kumpulkan, saya transfer pada istri saya, maksud saya supaya siap untuk dibayarkan. Ya. Ketika duduk di situ dengan proses-prosesnya dijelaskan, fase yang pertama mengambil formulir, surat pernyataan diisi, dan selanjutnya di tempat pembayaran asuransi, cuma sekian ratus bayar, selanjutnya lagi bayar uang sumbangan di situ. Ketika bayar sumbangan, berapa jumlahnya? Sekian, 0, ya gitu, saudara. Dan ketika istri saya membuka langsung e-bankingnya, anaknya berdiri di atasnya, otomatis tahu itu saldonya berapa, saudara. Sudah saya lihat wajahnya udah pucet, dak dikdukder, apa neh bapak ya kan.
lihat anaknya sedih, aduh ini. Waktunya 3 hari. Apakah saya harus menyangkul atau supaya bekerja, saya harus mencari uang kemana? Kekhawatiran itu. Mulai muncul, mulai berkecamuk. Dan benar, anak saya udah galau. Besok harus dilunasi. Yang 75%. Masih tinggal 25%. Kalau 75% sudah dapat seragam, semuanya itu sudah bisa dibawa pulang. Tapi kalau belum lunas, belum dibayar, belum 75%, masih 50% nggak boleh bawa seragamnya, nggak boleh bawa tasnya pulang. Kan kebanggaannya kalau sudah diterima itu kan bawa tetek bengeknya lah pokoknya kan, peralatan sekolah itu berarti sudah diterima gitu kan. Rasanya bangga gitu saudara. Dan benar hari itu masih ada hari besok. Dan ketika menuju pulang di situ, saudara, ada telepon. Harus dilayani. Dan ini genting, lebih genting itu daripada uang sekolah anak saya. Dan Tuhan tunjukkan di situ. Nah, dari situlah sebetulnya sebagai hamba Tuhan itu yang harus dilayani pertama. Sampai di rumah saya masih bergumul bagaimana ya caranya membayar itu. Lupa kalau tadi ini yang harus dilayani. Nah, saya diingatkan oleh istri saya tentang itu. Layani dulu. Kerjakan pekerjaan Tuhan. Semua urusan nanti Tuhan pasti tanggung jawab. Tuhan tanggung jawab atas hidup kita. Saudara bernapas itu tanggung jawabnya Tuhan. Haleluya. Amin. Iya saudara. Iyalah saya seorang hamba Tuhan harus melayani pekerjaan Tuhan ini. Ada jemaat yang membutuhkan untuk didoakan. Apakah saya nanti uangnya dapat dari orang yang kita doakan? Wah, enggak boleh memotivasi yang seperti itu. Orang yang sedang didoakan sedang membutuhkan juga. Jahat kalau saya berpikir seperti itu. Harus melayani tanpa motivasi apapun. Itu sudah menjadi keputusan, itu sudah jadi komitmen seorang hamba Tuhan. Benar layani, benar. Datang ke rumah sakit, doakan. Saudara, pulang apakah langsung saya dapat uangnya untuk anak saya? Saya berpikir, saya otak-atik ya udah. Akhirnya ketemu juga. Paginya bisa langsung datang ke sekolah anak saya dan semuanya selesai. Urusan berbayar selesai. Saudara gak senang kelihatannya seperti itu. Sukacita enggak? Haleluya. Layani Tuhan dulu. Kerjakan dulu bagian kita. Tuhan yang akan bertanggung jawab dengan persoalan kita. Amin. Amin yang punya persoalan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan memberikan segala-galanya buat kita. Gak usah kita minta. Tuhan akan membuktikan itu. Iman kita. Kalau engkau mempunyai sakit penyakit, gak usah engkau mengeluh kemana-mana. Datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Apapun persoalan kita. Kalau kita berani dan mempertaruhkan iman kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas semuanya. Amin. Harus melewati fase-fase untuk disiplin rohani. Mau disiplin rohani? Disiplin rohani ya sekarang diawali dengan berdoa dan puasa. Puasa enggak disertai doa, itu bukan puasa. Harus. Disertai dengan doa. Beberapa waktu juga istri saya ada kegiatan dan melayani di sana. Para wanita-wanita. Ada camp wanita bijak dan istri saya salah satu pembicaranya di sana. Biasanya berduaan. Berdoa sendirian. Ya harus terus berjuang di situ. Itu disiplin rohani, harus terus tetap dikerjakan.
Itu bukan tugas pendeta, itu tugas anak-anak Tuhan. Saudara anak siapa? Halo? Saudara anak siapa? Itu tugas anak Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita sudah menerima jaminan keselamatan, apa yang harus kita kerjakan untuk menerima jaminan keselamatan itu? Tanggung jawab kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu bukan meminta-minta, haleluya. Amin. Cari Tuhan, temukan Tuhan di dalam doamu, menyembah Tuhan. Temukan Tuhan di situ. Menyembah ya menyembah. Mengucap syukur dengan nikmat yang Tuhan beri. Apa? Mengucap syukur. Kalau kita menyembah mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Saudara mungkin nggak bisa memuji Tuhan atau nyanyian dengan nyanyian. Mungkin saudara dengan perkataan apa yang ada yang Tuhan taruhkan di situ untuk diperkatakan dalam ucapan syukur. Bagaimana itu ucap syukur? Yang memperkatakan kebaikan Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan dari situlah ada sukacita, damai sejahtera yang boleh kami rasakan. Itu aja cukup saudara. Saudara gak bisa nyanyi, gak apa-apa. Yang penting hati saudara mengucap syukur, haleluya. Itu sudah puji-pujian. Puji-pujian ini bukan saudara menyanyikannya dengan suara yang baik. Suaranya gak fales. Bukan itu, luapan kata-kata. Mengagungan Tuhan, itu puji-pujian, itu penyembahan. Haleluya. Lakukan itu sebagai disiplin rohani. Mempraktekkan disiplin rohani itu. Memperkatakan di hadapan Tuhan. Setiap perilaku kita, tingkah laku kita, setiap saat, setiap waktu dalam pekerjaan kita sedang mengerjakan sesuatu di situ, kalau kita memuji Tuhan dengan perkataan atau yang ada di dalam hati, terima kasih Tuhan. Saya boleh mengerjakan ini oleh karena kasih. Maka pekerjaanmu, ya mengerjakan pekerjaanmu ini dengan penuh sukacita dan pasti akan happy, asik aja gitu, menikmati. Haleluya, amin. Pernah ketika bekerja mengalami suntuk? Kenapa suntuk? Gak ketemu Tuhan. Siapa yang ketemu Tuhan masih rasanya suntuk, sumpek. Orang yang sumpek gak mungkin ketemu dengan Tuhan. Amin. Karena kita membatasi dengan sumpeknya kita. Karena kita sedang membatasi dengan pikiran kita. Kalau saudara ketemu Tuhan, saudara mendapatkan sukacita. Amin. Kalau saudara ketemu Tuhan, saudara mendapat damai, tenang. Gak ada takut, gak ada bimbang, gak ada kekhawatiran. Amin. Haleluya. Ketika saya datang kepada anak April, sama istri saya di situ, anak April cuma nangis saja. Ya wajar, merasakan sakitnya. Saya mungkin bisa memperkatakan seperti ini, wah kamu harus kuat ketika saya harus menghadapi persoalan. Iya, ketika saya menghadapi persoalan, ternyata saya juga lemah. Saya akui di hadapan saudara dan di hadapan Tuhan. Saya juga mengalami kekhawatiran, ketakutan juga. Bagaimana ya anak saya besok? Bagaimana ya keuangan ini? Ini harus perlu diperkatakan, harus bertobat di situ. Saya sendiri seorang hamba Tuhan juga merasakan ketakutan, kekhawatiran, bimbang. Tapi saya nggak boleh larut-larut di situ. Saya harus meraih sukacita, saya harus meraih bagaimana damai sejahtera itu di tengah-tengah kekhawatiran. Letakkan dulu kekhawatiran kita, letakkan dulu kebimbangan kita. Datang hampiri Tuhan, temukan Tuhan. Kalau belum ketemu Tuhan, jangan pernah putus sampai ketemu, maksudnya sampai ketemu Tuhan. Jangan putuskan itu. Kalau sudah ketemu Tuhan, rasanya tenang, damai sejahtera. Dipastikan kalau saudara mendapatkan damai sejahtera, berkat Tuhan itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Iya, saudara. Kalau saudara menemukan damai sejahtera, berkatnya itu sudah akan jelas digerojok nih. Jelas di dalam Matius pasal 6 ayat 33 kemarin anak-anak muda.
Itu kebutuhan utama kita, bukan keuangan. Kemarin ada yang menjawab, apa kebutuhan utamamu? Uang, ada juga yang menjawab uang, saudara. Iki bendino ibadah, saudara, masih bisa menjawab uang itu, saudara. Gak tak omong nih, siapa nyomong nih uang itu, saudara. Ya sing ro kanca-kancane tok di ini, saudara. Kok sih iso nih? Kebutuhan utamamu apa? Bernapas. Ya bernapas sak ngentute pisan. Ada bernapas gak bisa ngentut? Di sini ada yang gak bisa ngentut? Ada yang sudah ngentut hari ini? Lo mengucap syukur loh saudara kalau saudara bisa kentut. Ah pendetanya jorok. Enggak jorok itu. Kalau saudara bisa kentut itulah tanda-tanda kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Sebelum melek matanya. Orang langsung mengucap syukur, langsung biayaan, golek sego, golek apa gitu. Enggak. Begitu, waduh terima kasih Tuhan. Gitu saudara. Amin. Haleluya. Loh Tuhan kita itu luar biasa. Ketika Tuhan Yesus bangkit itu tirai bait Allah. Maaf. Ketika Tuhan Yesus disalib itu, Tuhan Yesus mati. Itu tirai bait Allah, bait suci itu terbelah. Artinya itu menembus batas-batas hubungan kita. Yang tadinya harus dengan cara, begitu rupa untuk menjumpai dengan Tuhan. Tapi kalau saat ini, ketika tirai terbelah itu artinya, dimanapun saat ini kita berpijak, dimanapun kita siap, kita mencelikkan mata kita langsung kontak dengan Tuhan. Itu rahasianya. Tuhan menunjukkan di situ. Nemu anak siapa? Cucu ya, cucu. Haleluya. Jadi ketika di situ kita bangun tidur, mata kita terbuka, disitulah kita mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sudah berjumpa dengan Tuhan, rasakan dengan sukacita. Melek mata, sudah. Cuci mata, cuci apalah, cuci piring. Enggak. Langsung bersihkan badan. Kalau pagi-pagi saya setiap hari Minggu, ya kalau cimol belum mandi, ya mandiin cimol, saudara. Lek mata mengucap syukur, udah langsung aktivitas. Cimol dimandiin, itu kalau hari Minggu. Kalau hari biasa ya sudah, datang menyembah kepada Tuhan. Ya diawali maksudnya tetap menyembah Tuhan, diawalinya. Haleluya. Setiap hari datang kepada Tuhan itu bahkan setiap waktu kita terus connect dengan Tuhan. Amin. Enggak pagi, aku doa, terus selanjutnya kita enggak terus kontak sama Tuhan. Minta hadirat Tuhan untuk menyertai rohnya, menyertai roh kita. Roh kudusnya menyertai roh kita. Supaya kita dipimpin oleh roh. Haleluya. Dipimpin dan berjalan dengan roh kudus. Itu akan nikmat menjalani hari-hari kita. Haleluya. Kalau kita masih menemukan kesulitan, kalau kita masih menemukan susah, sedih, sumpek, khawatir, berarti saudara nggak mau dikendalikan oleh roh. Karena roh kudus itu selalu mengajak kita, roh kudus itu selalu menghibur kita, roh kudus itu selalu membawa damai sejahtera. Amin. Apapun kesusahan Bapak Ibu Saudara, raih damai sejahtera itu. Haleluya. Amin. Damai sejahtera yang kita rasakan itu wujud kita berjumpa dengan Tuhan. Damai sejahtera yang kita nikmati itu wujud saudara menemukan Tuhan. Haleluya. Maka di dalam Matius pasal yang 6 itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu, kita temukan, kita dapati, kita rasakan kalau damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Berarti saudara sudah berjumpa dengan Tuhan. Berarti saudara sudah ketemu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sekarang dengan saudara-saudara di sekitar kita, ada damai enggak? Ada sukacita enggak? Kalau enggak berarti saudara sedang ketemu dengan setan. Begitu? Temukan di situ. Dengan saudara-saudaramu ada damai sejahtera. Dengan saudara-saudara kita ada sukacita.
Katakan kanan kiri. Aku menemukan sukacita itu. Kanan kiri jangan lihat saya, kanan kiri dulu, kanan kiri. Aku menemukan sukacita. Ya kalau sudah kanan kiri belakangnya dong, belakangnya. Aku menemukan sukacita. Yang lainnya GR, sing jomblo-jomblo GR, bener ya? Bukan itu suami orang, itu istri orang. Bukan rasa itu, rasa sukacita itu bukan cinta, amin. Cinta itu dicintai, cinta kasih itu di dalam Tuhan, amin. Haleluya, amin. Saling mencintai, saling mengasihi itu diharapkan oleh Tuhan, itu memang iya. Bukan rasa titik-titik, gampang jatuh cinta, bukan seperti itu. Amin. Ada sukacita? Di saudara-saudaramu ada sukacita enggak? Ketemu wong iki bakno linggo ya jajar wong iki, yalah. Padahal aku wis ngepas-ngepas ya jeben aja jajar mbek wong iki biasane linggo ndek kono. Padahal aku wis pindah lho, dadakno ditur neh gitu Saudara. Begitu? Hati-hati dengan orang yang mengintilimu. Sopo iki? Kok rasanya terganggu saya hari ini? Seperti itu? Jangan orang yang di sekitarmu itu membuat engkau terganggu. Orang yang di sekitarmu itu orang yang membawa damai sejahtera. Haleluya. Meskipun orang itu menyakitimu, disitulah orang yang menyakitimu untuk membentukmu supaya engkau merasakan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin ya orang-orang yang suka benci. Benci itu benar-benar cinta. Mendisiplin. Mulai dari siapa? Bangun terus. Rasakan kepada orang lain, rasakan pada orang di sekitarmu ada damai sejahtera di situ. Saudara merasakan di dekat orang lain ada damai sejahtera, berarti saudara sedang membawa damai sejahtera juga. Haleluya. Amin. Nah, mendisiplin tadi pertama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yang harus kita lakukan terus konsisten berhubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dekat, membangun keintiman dengan Tuhan. Itulah kasih Tuhan, kasih kepada seperti Yesus kepada jemaat, kasih kepada suami seperti suami kepada istri. Harus terus dibangun. Cinta itu enggak selesai pertama, sudah saya mengungkapkan cinta. Katakan kalau cinta kepada istri atau suamimu, katakan setiap hari, darling. Mudar ora eling. I love you darling, ya kan? Kapan kamu ngomong darling, manggil aku darling? Darlingnya mau mudar ora eling bukan, Pak Dar keliling-keliling maksudnya. Saudara, harus dikatakan setiap hari. Haleluya. Mas Dio, Mbak Anita. Latihan gak boleh latihan. Untuk Pebi sama Yuna. Pebi mendengar cinta setiap hari gak? Atau sekali-sekali? Mas Yuna lek kelingan tok Pak Rudi. Lah arep mulai tok sayang-sayangan. Setiap hari meskipun jaraknya jauh. Haleluya. Apakah itu perlu latihan? Ya, kalau enggak setiap hari perlu latihan mulai dari sekarang. Yasan kapan terakhir ngomong sama? Kapan ngomong aku sayang kamu itu kapan? Terakhir itu. Masa setiap hari? Bener tiap hari? Kapan sih? Lupa tuh Pak, kan belum waktunya. Oh latihan gak apa-apa saudara. Kalau saya punya statement, katakan kepada istrimu, setiap hari, aku mencintaimu. Nah, maaf, kata-katanya gini, kamu adalah hadiah yang terindah dari Tuhan untukku.
dan aku mencintaimu. Itu setiap hari loh saudara. Bojoku langsung gaya masker gak kita saudara. Katakan setiap hari engkau adalah hadiah terindah dari Tuhan untukku. Dan aku mencintaimu. Itu saudara. Richard kapan terakhir ngomong cinta sama Richard? Setiap, Tadi malam. Bener ya? Pagi belum ya? Kan masih tadi malam, hari ini belum. Setiap hari itu. Bahkan setiap pagi sebelum tidur pagi, sebelum bekerja, sebelum beraktivitas, ngomong di situ. Setiap hari. Bu Maria nih ya, ada Bu Maria. Bu Maria di atas ya Bu Maria. Tanya Pak Eko ya, Pak Eko kapan ngomong cinta sama Bu Maria? Wah, sekarang Pak. Aku ya karo latihan ngiringi lagunya cinta-cintaan tok ya Pak. Beratnya ya karena lagu. Ngomong karo bojomu ya ora tahu. Sampai masa tua itu ngomong cinta itu baik itu. Itu enggak dilarang. Amin. Haleluya. Ngomong we bojone dhewe, bojone wong liya lah kuwi gak oleh. Ngomong we bojone dhewe gak dilarang, itu bagus, itu baik. Katakan setiap hari, kamu adalah hadiah terindah dari Tuhan untukku dan aku mencintaimu. Ojo keliru, aku cinta padaku. Makanya cintamu gak dibales-bales, lah cinta padamu dewe. Aku cinta padaku. Kok cinta padaku? Saudara, itu terus dibangun, itu mendisiplin. Sesuatu yang baik itu didisiplin setiap hari. Terus belajar di situ. Kepada anak juga seperti itu. Kepada orang tua juga seperti itu. Memperkatakan hal-hal yang baik, itu didisiplin. Sebagai gaya hidup. Doa itu adalah gaya hidup orang percaya. Haleluya. Amin. Puasa itu salah satu untuk penggenapan doa kita. Membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Yang mengerti, katakan amin. Yang mengerti, mau mendisiplin rohani hari ini? Mulai hari ini, belajar saudara. Disiplin rohani, kalau ada ketetapan yang dibikin oleh pengurus gereja, waktunya ada doa malam, ada link Zoom ini, dibagikan Zoom in-nya. Berarti kita harus doa bersama-sama ini. Kan link Zoom saudara nggak datang ke gereja, dimanapun bisa. Saya lihat Desi pun di Bos Geprek, sampai kemarin sandar-sandar di situ, sama ada mbaknya Bos Geprek juga ikut di situ, ikut gabung. Mas Yona juga seperti itu. Anak kamu muda kemarin bisa dihitung kecuali tim multimedia. Padahal di linknya juga, maksudnya di grup linknya juga dibagi. Di grup RPPI, ya kan? Dibagikan di situ. Selain tim multimedia yang paling aktif juga Mbak Elsa, ya kan? Itu pun karena namanya juga Bapak Haryono kan itu. Tapi bersama keluarga. Artinya kalau ada di situ jangan dilewat aja, dibaca aja sudah. Selesai nih. Terus bergabung di situ. Halo? Itu sesuatu yang baik. Amin. Itu mendisiplin. Itu praktek disiplin rohani. Haleluya. Amin. Yang tertuduh katakan amin. Berarti gak kroso gimana diomongin. Enggak apa-apa saudara tertuduh, amin aja. Memang saudara enggak pernah melakukannya, amin. Haleluya. Diomongin doa itu nafas loh saudara. Diomongin nafas, saudara coba. Kalau nafas itu berhenti ya nambah kamu yontek, udah gak berarti ya berhenti juga. Artinya kehidupan rohanimu sudah mati di situ.
kehidupan rohanimu sedang merasakan sakitnya kronis. Disiplin rohani. Mulai dari kita. Berdoa. Bukan kata-katanya. Saudara, saya sering membaca itu. Kuasa yang terdiri dari sebuah kata kuasa yang terdiri dari 3 buah kata. 3 buah kuasa yang terdiri dari apa? 3 huruf. Iya. Kuasa yang terdiri dari 3 huruf, yaitu doa. Saudara, itu luar biasa bukunya. Di mana kehadiran doa itu? Saksi kehadiran Allah. Keberadaan doa itu saksi kemampuan saudara sendiri. Jadi saudara itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saudara harus menghadirkan Tuhan setiap hari. Haleluya. Amin. Dengan siapa engkau berdoa, dengan disitulah engkau sedang membangun kedekatan dengan Tuhan dan dengan orang-orang yang di sekitar. Haleluya. Saudara berdoa dengan siapa? Dengan kekasihmu. Saudara sedang membawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat itu. Terakhir di sini, hendaklah sedekahmu itu diberikan. Maaf, tadi di mana ya? Kok sedekah? Sorry. Ayat yang kelima, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya benar-benar apa yang kita terima saat ini, jangan menuntut orang lain, mari kita kerjakan. Saudara mengerti tentang disiplin rohani, kerjakan disiplin rohani. Saudara, saya setiap hari dengan komunitas saya mengajak bersama-sama berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saudara, kalau di sini kita punya slogan, punya yel-yel GPI Community, berakar, bertumbuh, berbuah. Tapi saudara nggak pernah melakukannya, saudara hanya apa? Yel-yelnya aja, tapi nggak pernah melakukannya. Bagaimana mendisiplin rohani itu? Bagaimana mempraktekkan disiplin rohani itu? Saya jujur di situ memperkatakan apa yang saya terima dari firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan misalkan hari ini tentang hak menghakimi. Apa yang saya terima dari situ? Saya nggak boleh menilai. Nah, di situ tegurannya, saya nggak boleh menilai. Selama ini hidup saya selalu menilai orang lain. Menganggap orang lain itu rendah, saya lebih tinggi. Nah, itu teguran. Dan apa yang harus direspon sebenarnya? Perubahan apa yang harus kita lakukan? Ditulis di situ. Saya setiap hari menulis di situ. Sebenarnya di dalam renungan kita ini mudah. Kalau kita belajar tentang praktek disiplin rohani, Matius 7 ayat 1 sampai 5. Di sini dikatakan, kalau di dalam warta jemaat tadi saya bagikan renungannya. Hal apakah yang dilarang oleh Yesus agar kita tidak melakukannya kepada sesama? Ayat 1 sampai 3, di situ kan ditulis, apa peringatan Yesus ketika kita mulai menghakimi orang lain? Itu menuntun kita loh saudara. Praktekkan itu. Nah, masih ada waktu. Saya akhiri semuanya di sini. Saudara harus mempraktekkan itu. Kalau ada pasangan suami istri, praktekkan pada pasangan suami istri. Kalau nggak ada pasangan suami istri, misalkan ini bertiga, Melin bisa bergabung sama mereka berdua-berdua. Silakan berdua-berdua terlebih dahulu. Gabung berdua-berdua. Tahu nggak? Berdua-berdua. Berdua-berdua. Putri boleh sama mamanya, sama Ibu Santi. Atau Melin sama Ibu Tuti boleh. Ya silakan gabung di situ. Lagi terus nyapa lagi? Ya silakan ini juga bergabung. Bersama boleh nih. Yang satu lain bersama-sama. Kok gak naik kopi nih?
Oh poso ya. Itu di situ gabung berdua-dua ya, boleh berdua-dua. Silakan. Terus ngapain berdua? Sudah dapat renungannya enggak? Sudah dapat renungannya masing-masing? Di RPPI ada, di grup RPPI di situ. Tadi sudah dibagikan di grup GPI Community ada di situ. Pinca ada? Ada kan di grup itu? Ya sampaikan. Nah sekarang saling menjawab di situ. Satu membacakan, satunya menjawab. Ini praktek. Mulai dari sekarang ya. Praktek disiplin rohani. Ya. Hari ini judulnya praktek disiplin rohani. Ayat bacaannya di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan ayat bacaan di atasnya itu ayat bacaan untuk 1 tahun. Makanya di sini yang pertama membaca firman Tuhan di hadirat Kristus, Matius 7 ayat 1 sampai 5 tadi sudah kita baca bersama-sama. Dan merenungkan firman di hadirat Kristus. Yang pertama, tanyakan di situ pada pasanganmu, tanyakan di situ semuanya, tanyakan sampai mereka menjawab ya, sampai mereka menjawab. Hal-hal apakah yang dilarang oleh Yesus agar kita tidak melakukannya kepada sesama? Ayat 1 sampai 3, jangan dibaca ayat 1 sampai 3, tapi jabarkan itu menurut jawabanmu saat ini. Baca dulu ayatnya 1 sampai 3. Menurutnya apa? Menurutmu apa ini? Ayo, Elis sama Baratna, silakan Elsa sama Loges sama Rafael di situ. Yang lainnya juga. Kok turu? Ayo, tim multimedia juga tuh. Praktekkan semuanya. Belajar di situ. Di ayat 1 sampai 3 tadi menurut kita apa? Menurutmu apa nih? Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, ya hal-hal apakah yang dilarang oleh Yesus agar kita tidak melakukan kepada sesama? Ya ngomong aja di situ. Enggak boleh menghakimi, enggak boleh ngejas. Enggak boleh ngata-ngatain orang lain. Udah jawab aja menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara tangkap. Kalau ketika ditanya itu langsung, kamu apa? Menurut ayat 1 sampai 3, idem. Ojo jangan idem. Ojo jawab sama. Perkatakan itu. Itu sama, itu belajar mendisiplin rohani. Ayo Pak Topo jengkel-jengkelan karo Bu Topo. Yang kedua, apa peringatan Yesus ketika kita mulai menghakimi orang lain? Nah, di situ ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, di situ dirangkum di situ apa jawabnya? Ketika kita menghakimi orang lain, apa yang kita dapat? Iya ya, seringkali saya mengalami kekurangan di sini. Saya sudah menghakimi, saya sudah mengatakan orang lain. Sebetulnya saya sendiri juga orang yang lemah. Ya seperti itu, ungkapan-ungkapan seperti itu. Itu sama dengan keterbukaan, itu kejujuran. Nah, saudara boleh membaca renungannya di situ. Praktekkan. Jadi yang pertama ketika habis membaca di situ, kebenaran apa yang Bapak Ibu Saudara dapat? Misalnya di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 ini. Oh, kebenaran yang saya dapat bahwa penghakiman itu hanya milik Tuhan. Saya enggak boleh menghakimi. Itu kebenarannya. Dan tegurannya apa? Tegurannya saya seringkali melihat orang lain itu kalau enggak benar saya langsung mengumpat, saya enggak, pokoknya seperti itulah. Itu contohnya. Terus perubahannya apa? Saya akan lebih belajar untuk mendengar suara Tuhan. Saya tidak akan pernah menghakimi. Itu keputusan, itu perubahan yang akan kita lakukan. Ya, seperti itu. Setiap hari saya melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Itu melatih saya. Saya yang tadinya orangnya arogan, saya yang tadinya orangnya nggak mau kalah, nggak mau mengalah, egois. Saya akui
Dosa-dosa saya ternyata muncul kelihatan. Selama ini merasa benar, di situ kelihatan. Dan saya belajar bagaimana untuk merubahnya. Nah, ini dipraktekkan Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita nggak mempraktekannya, ya itu akan sia-sia. Ini yang namanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar mempraktekkan. Haleluya. Sudah selesai? Sudah selesai? Ya. Nanti bikin kelompok-kelompok kecil diawali dari pasangan saudara semuanya. Pasangan suami istri, keluarga, bapak dan anak, dan seterusnya di situ. Sudah selesai? Ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mengucap syukur. Bapak ibu saudara boleh saling mendoakan suami, saling mendoakan istrinya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang mengajarkan kami untuk membawa perubahan, mempraktekkan disiplin rohani. Disiplin rohani itu harus terus dilakukan. Disiplin rohani itu harus konsisten, gak boleh bolong-bolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk penyembahan, ada satu kesaksian. Seorang penulis lagu namanya Hendro Suseno. Dia begitu luar biasa. Dia kelahiran Surabaya. 43 tahun yang lalu. Ketika menulis lagu ini dia seolah-olah ada kekuatan tersendiri dari lagu pujian ini. Dan ternyata dari pujian ini dia mengalami ujiannya. Bertubi-tubi bahkan berat rasanya. Dia menghadapinya seorang diri. Karena ketika masa-masa ujian itu, dia tidak menemukan satu orang pun untuk menolong dia. Bahkan keluarganya. Dan dia menemukan itu hanya pertolongan dari Tuhan saja. Ya, hanya rasa damai sejahtera itu yang dia dapat. Bukan pertolongan materi, bukan harta yang dia butuhkan pada waktu itu. Tapi damai sejahtera. Dia bangun itu dengan disiplin rohani yang dia terima. Terus konsisten. Ternyata dia hanya menemukan damai sejahtera itu adalah jawaban. Itulah kunci. Pintu-pintu berkat-berkat terbuka. Meskipun itu waktunya panjang menurut dia. Tapi itu adalah bagian proses. Bahwa mengikut Yesus itu adalah suatu keputusan. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Musik semangat. Dengan pujian ini, engkau mungkin melihat sesuatu dalam dirimu. Engkau sedang menghadapi situasi yang gak menentu. Kalau engkau melakukan disiplin rohani dalam dirimu, seperti penulis buku, penulis lagu ini juga, kata demi kata adalah ungkapan pujian. Kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan, tidak akan merasa mampu. Kalau bukan Tuhan, kita nggak layak untuk menghampiri tahta kudusnya. Ada satu kesaksian lagi yang kemarin saya saksikan kepada anak-anak di daerah India. Di satu desa itu, ada satu keluarga yang percaya sama Yesus. Mereka sangat militan. Di tengah-tengah situasi minoritas, hanya satu keluarga ini. Ada seorang warga mengatakan kepada pimpinan desa atau Bapak Lurah di situ. Dan Bapak Lurah ketika mendengar perkataan itu langsung menyeret satu keluarga ini. Di balai desa. Dan mereka akan dihukum mati. Di negara itu sah ketika orang itu menentang. Dan keluarga ini harus mengalami aniaya. Seorang bapak ini penulis lagu juga. Dan lagunya menjadi satu kehidupan.
ketika dibawa di tengah-tengah situasi itu, karena disiplin rohani yang dia lakukan bersama keluarganya, dia tidak gentar, dia tidak takut menghadapi situasi apapun itu. Kedua anaknya diseret terlebih dahulu, dibawa, ditunjukkan pada seluruh rakyat, seluruh penduduk di desa itu. Dan kedua anaknya dibunuh satu persatu. Ketika proses itu bapaknya tetap bernyanyi. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusan. Karena disiplin rohani inilah keluarga ini mengalami kekuatan. Dan ketika melihat hal itu, mungkin air matanya tertahan. Diambillah istrinya pada waktu itu. Dan ditanya kepada bapak itu, masih engkau menyangkal, maukah engkau menyangkal Yesus Tuhan yang kamu sembah itu? Seorang bapak ini tetap hanya menyanyi, dia tidak menjawab. Keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dan dilanjutkan, seorang algojo datang menghampiri istrinya, dan istrinya dibunuh di hadapannya. Seorang bapak itu tetap bernyanyi. Meskipun dia sendiri, aku tetap percaya Yesus. Aku sendiri, ku percaya, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dan selanjutnya, bapak ini langsung dibawa dan dibunuhnya juga. Saat itu mungkin habis sudah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di desa itu. Tapi ketika darah itu mengalir, sang kepala desa, dia tersentak melihat darah yang mengalir dan membuat semuanya berubah. Tanpa perkataan apapun yang mengajak sang kepala desa itu. Sang kepala desa waktu itu juga, sejak saat itu juga mengumumkan. Karena apa yang dilakukan oleh satu keluarga ini, kegigihan mereka, saya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus juga. Dan saat itulah benih dari satu keluarga itu yang mati, membawa pertobatan seluruh desa, dan terjadi kegerakan rohani yang besar. Sampai saat ini yang terjadi. Semuanya karena disiplin rohani, membuatnya gigih untuk bertahan, bahwa percaya Yesus adalah menerima kejaminan keselamatan yang kekal. Dan itu bukan janji belaka, Tuhan akan membuktikan, Yesus akan membuktikan semuanya itu. Dia yang mati dan bangkit dan hidup untuk saya, untuk saudara semuanya. Dia yang bertanggung jawab atas hidup. Saat ini apa yang kita lakukan? Mari kita praktek untuk disiplin rohani. Mulai dari diri kita, mulai dari saya. Jadikan semuanya itu bukan suatu kebiasaan, tetapi untuk memberikan iman kita semakin gigih di hadapan Tuhan. Mari kita berakar, mari kita bertumbuh, mari kita berbuah. Haleluya. Hampiri tahta kudusnya. Apa yang kau terima saat ini? Apa yang kau tangkap tentang kebenaran saat ini? Berdoa di hadapan Tuhan.
Tuhan, saya tidak mengerti apa yang mesti saya lakukan, percaya sama Yesus. Tuntun saya Tuhan Yesus supaya lebih mengerti. Supaya mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup saya. Bawa hidupmu saat ini, bawa keluargamu saat ini, bawa di hadapan Tuhan. Tuhan akan berperkara dalam setiap perkataanmu, dalam setiap doamu, dalam setiap penyembahan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, kalau hamba-Mu saat ini berani berkata-kata, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja menuntun kami dalam kebenaran-Mu yang sejati. Terus memberkati kami ya Tuhan. Gaya hidup sebagai orang yang percaya, disiplin rohani itu harus kami lakukan setiap hari. Harus terus konsisten. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada situasi apapun yang menghambat kami untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Buat kami lebih mengerti lagi ya Tuhan Yesus, menangkap sesuatu kebenaran-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Yang saat ini berkeputusan, mengambil langkah untuk praktek disiplin rohani. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan untuk mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami satu di dalam doa. Dalam pergumulan-Mu, apapun yang Kau hadapi saat ini. Mari kita melihat saudara-saudara kita yang lainnya, yang mengalami kelemahan saat ini. Ada anak April yang mengalami sakit. Vonis dokter itu kista. Tapi kuasa Tuhan itu terus bekerja. Biarkan anak April saat ini mengalami ketenangan, membangun imannya, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan tanda mujizat itu. Bagi setiap orang-orang yang percaya, jadilah menurut imannya. Hari ini, apapun yang dihadapi oleh anak April ya Tuhan, kistanya, Tuhan angkat dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bapak butar-butar. Tuhan memberkati kesembuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Kalau medis menyatakan sesuatu, dan itu membuat kecil iman kami. Tapi kami mau bangkit ya Tuhan. Karena kami tahu kebenaran itu. Engkaulah sumber kehidupan. Engkau yang sanggup menyatakan mujizat. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Siapapun saat ini yang sakit, Tuhan memberkati kesembuhan. Tuhan memberikan mujizat. Pak Darmianto menyatakan kuasa mujizat kesembuhan yang sempurna dalam nama Yesus. Bapak Rumekso Wardoyo, Tuhan menyembuhkan kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Ibu Sri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Pak Jarot suami istri, Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap jemaat Tuhan yang mengalami permasalahan kehidupan mereka, Kau yang tahu ya Tuhan. Tapi buat kami mengerti ya Tuhan, setiap beban permasalahan kehidupan kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau taruh beban itu ya Tuhan Yesus. Dan kami mau melihat rencana Tuhan dalam hidup kami. Kau membukakan hati dan pikiran kami. Kau memberikan hikmat bagi setiap jemaat Tuhan. Kau membukakan pintu-pintu berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan saat ini. Sungguh kami mengucap syukur. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, berserta Kabinet Indonesia Maju dan jajarannya, pemerintahannya Tuhan, dari Gubernur, dari Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini Tuhan memberkati. Sinergi mereka dalam membangun bangsa ini, keadilan, makmur dan merata Tuhan menyertai bangsa kami, roh takut akan Tuhan menyertai para pemimpin-pemimpin kami, membangun bangsa kami dengan hikmat yang Tuhan percayakan di dalam nama Yesus. Menjauhkan dari segala yang sia-sia, korupsi, nepotisme, apapun ya Tuhan Yesus. Yang semuanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Pemerintahan yang bersih, Tuhan memberkati. Rencana pemilihan presiden tahun 2024 ya juga Tuhan Yesus Tuhan mempersiapkannya. Tuhan kami serahkan bangsa kami. Semuanya boleh berjalan dengan adil. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada sesuatu yang menghambat ya Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami, daerah-daerah konflik, perbatasan-perbatasan, semuanya ya Tuhan Yesus. Pemicu-pemicu dari paham radikal teroris, demikian juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik yang dari dalam maupun dari luar, semuanya kami tolak keluar dari bangsa kami dalam nama Yesus. Bangsa yang aman, damai, sejahtera terjadi bagi bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Terus Tuhan bangun hidup kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang saling mengerti satu dengan yang lain. Hidup membawa doa bagi saudara-saudara. Hidup membawa doa dan persembahan di hadapan tahta kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan Gereja Penyebaran Injil. Tuhan memberkati hamba-hambamu di pelosok-pelosok tanah air. Anak-anakmu ya Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang saat ini ya Tuhan Yesus menjalankan ibadah puasanya. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Diberkatilah apa yang kau persembahkan di hadapan Tuhan. Sesuai janji firman Tuhan akan mengembalikannya. Tuhan tidak akan pernah berhutang. Apa yang kau persembahkan di hadapan Tuhan. Dan apa yang persembahanmu yang engkau taruhkan. Semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkatinya. Anak-anakmu yang mengembalikan milikmu yaitu persepuluhan kau sendiri yang berjanji. Membukakan pintu-pintu berkat, tingkap-tingkap langit. Menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Dari kehidupan rumah tangga dan usahanya. Setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan memberkatinya. Diberkatilah hidup nikahmu. Diberkatilah segala apa yang kau usahakan. Tuhan membuatnya berhasil. Dan apapun saat ini pergumulanmu, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan memberkatimu. Berkat itu mengalir. Dan kau pulang akan membawa damai sejahtera dengan sukacita. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Damai sejahtera Tuhan menyertaimu. Berkat dari Allah Bapa. Dengan kemuliaannya. Dan keselamatan dari putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Karya yang terbesar yang boleh kami nikmati. Dan persekutuannya oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin kita dalam kebenaran itu. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan sampai setianya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yaitu harinya Maranatha. Untuk menyebut orang-orang yang percaya. Kita yang meyakini sama-sama katakan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan pengumuman dari tim multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah rumah tangga dan pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPP, Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata layanan. Ibadah Raya Minggu 2 April tahun 2023. Praise and Worship Bapak Sarjono, Worshipper, Bu Suryo, Bu Maria Eko, Bu Ini, penyambu jemaat, keluarga Pak Agus Wiono, Vinci, Rafael, pelayan perjamuan, Pak Gefta, Pak Hargono, Pak Suryo. Ibadah wanita JPA, Rabu 27 Maret tahun 2023. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di gereja, pujian dipimpin oleh Ibu Ratna Yefta. Kunjungan pasutri, Rabu
29 Maret tahun 2023, Gembala Sidang bersama Koordinator Pasutri dan Penatua Gereja. Seluruh informasi kegiatan ibadah dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ada tambahan laporan dari tim multimedia. Laporan keuangan tim multimedia sisa kas bulan Februari 105.000, persembahan bulan Maret 208.000, total 385.000, pengeluaran untuk pembayaran wifi bulan Maret 385.000. Jadi sisa kas tim multimedia 0. Jadi untuk Bapak Ibu yang tergerak untuk berbuat untuk tim multimedia bisa menghubungi Saudara Theo atau Mas Andreas supaya tim multimedia terus maju bergerak untuk perkembangan gereja. Haleluya. Untuk RPPI Gustu Prigen akan diadakan pada 31 April sampai 1 Mei 2023 untuk putra-putrinya yang bergabung di RPPI. Ya, 31 April sampai 1 Mei untuk putra-putrinya. Oh, 30. Ada kesalahan tulis berarti. 30 April sampai 1 Mei untuk putra-putrinya yang belum mendaftar untuk segera diarahkan untuk mendaftar melalui aplikasi Google Form yang di-share di grup WA RPPI. Dan acara ini hanya untuk anak-anak RPPI. Jadi monggo putra-putrinya untuk anak-anak RPPI yang saat ini datang segera daftar. Mungkin yang belum tergabung di grup bisa langsung jawil ke Ketua RPPI Mas Theo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Setelah ibadah dimohon untuk semua pelayan dan koordinator pelayanan ibadah kumpul sebentar, kita akan mengadakan evaluasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dipulihkan ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh oh oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Pam pararam pam pam pararam pam pararam pam pam pararam pam param param pam 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 pararam pam pam pararam pam pararam pam pam pararam. Bergerak di hidupku ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh oh oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus,
Dia baik bagiku. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Ba-da-dum, ba-da-dum, ba-bum, ba-da-dum. Bum, ba-da-da-dum, bum, bum, oh, oh, oh. Bum, ba-da-da-dum, bum, bum, ba-da-dum. Bum, bum, ba-da-dum, bum, bum, ba-da-dum.